ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jazakallahu khairan. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah. Itulah nikmat yang sesungguhnya. Nikmat yang merupakan cahaya hidayah yang ada di hati seorang hamba. Walaupun mata seseorang tak bisa melihat, tapi ketika hatinya melek, dia bisa melihat hidayah. Dia bisa memahami ilmu-ilmu Allah. Maka hatinya lapang, melebihi lapangnya dunia, melebihi lapangnya langit dan bumi. Makanya Allah berikan kepadanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Karena kelapangan dadanya, akibat hidayah yang Allah berikan kepada hatinya. Meski di dalam gelap, mereka menemukan cahaya. Dalam keterbatasan, mereka memancarkan keajaiban. Menyalakan cahaya ilmu, menyebarkan inspirasi, kisah penuh hikmah, melangkah bersama, merajut cita dalam pendidikan Islam. Inspirasi Rumah Ilmu, cerita inspirasi dunia pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Roja di rumah, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam dalam program acara kami Inspirasi Rumah Ilmu, cerita inspirasi dunia pendidikan Islam. Di kesempatan kita kali ini, kita berada di kota Cianjur, tepatnya di Jalan Hanjawar, di Dusun Sukadami. Kita berada di sebuah pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam bagi para tunanetra. Mereka yang Allah uji dengan penglihatannya. Mereka berada dalam kegelapan, tetapi mereka mencari cahaya. Cahaya ilmu untuk menerangi kehidupan mereka di dunia ini sampai ke surganya nanti. Kita berada di pondok pesantren Sofia yang berada di Cianjur ini. Di sebuah sudut yang penuh keberkahan, berdiri sebuah pesantren yang istimewa. Pesantren Sofia. Pesantren Sofia beralamat di Jalan Hanjawar, Kampung Sukadami, Cianjur, Jawa Barat. Pesantren ini bukan hanya menjadi tempat belajar,
tapi juga rumah bagi para santri tunanetra yang penuh semangat untuk meraih ilmu dan menggenggam mimpi. Dalam perjalanan, kami menggali inspirasi dari pesantren tunanetra ini. Kami diberikan kesempatan untuk berbincang langsung dengan kepala pesantren yang penuh dedikasi dan memiliki visi luar biasa untuk membimbing para santri tunanetra meraih ilmu dan kemandirian. Melalui wawancara ini, kita akan mendengar langsung bagaimana pesantren ini menjadi tempat di mana keterbatasan berubah menjadi kekuatan dan setiap santri menemukan cahaya dalam gelap. Sahabat Loja di Rumah, di program Inspirasi Rumah Ilmu ini, kita berada di Pondok Pesantren Sofia bersama Mudir Ustadz Abu Hudzaifah. Kita ingin mencari inspirasi di pesantren Sofia ini. Ustadz Abu Hudzaifah, kebal Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Bisa Ustadz berikan gambaran inspirasi apa yang bisa kita dapatkan di pesantren Sofia ini, Ustadz? Nah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Pesantren Sofia ini pesantren yang concern dan ramah untuk pendidikan disabilitas netra, di mana kalau biasanya di pesantren-pesantren lain itu yang belajarnya anak-anak yang normal bisa melihat, kalau di tempat kita menyediakan fasilitas belajar pesantren mondok untuk anak-anak yang memiliki kekurangan, yaitu penglihatannya yang dikatakan disabilitas netra, dan diantara yang mungkin menjadi pembeda dari pesantren lain, anak-anak tunanetra di sini yang biasanya mereka mungkin di luaran sana mempelajari pelajaran-pelajaran umum ya. Kalau di sini kita fokus untuk mendidik anak-anak tunanetra bagaimana mereka menjadi seorang penghafal Al-Quran, kemudian bisa menjadi guru bahasa Arab, dan juga bisa menghafal beberapa mutun-mutun ilmiah, dan itu mungkin yang bisa membedakan dari tempat-tempat yang lain. Masya Allah, sahabat Loja di Rumah, kita bisa lihat mereka ternyata yang belajar di sini berada dalam kegelapan, ya, tapi mereka mencari cahaya. Kita yang sudah dalam keadaan terang benderang ini, harusnya kita bisa mendapatkan lebih banyak cahaya lagi. Karena itu kita akan coba melihat ada apa di pesantren Sofia ini. Baik, Ustadz Abu Hudzaifah, Anda ingin bertanya sebetulnya apa sih latar belakang didirikannya pesantren Sofia ini? Iya, jadi pesantren Sofia itu didirikan karena kita melihat kondisi, kita bertemu dengan beberapa anak-anak disabilitas yang memang kalau di luar itu pendidikannya kan secara umum ya, kadang belajarnya yang difokuskan itu ke belajar kayak musik, kemudian seni dan lain sebagainya. Nah, kita lebih cenderung untuk gimana biar anak-anak tunanetra ini seperti para pendahulunya, yang di kalangan para sahabat juga ada yang tunanetra kan seperti itu. Bahkan para ulama juga, di antara para ulama itu ada juga yang mereka tunanetra. Nah, bagaimana di Indonesia ini juga anak-anak tunanetra bisa kedepannya menjadi orang-orang yang bermanfaat buat agama seperti itu. Nah, dengan kita melihat seperti itu, kondisi anak-anak tunanetra ini yang mungkin belum fokus untuk ke pendidikan agama, maka kita berusaha untuk menyediakan fasilitas itu, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu jalan dakwah juga, ya, membangun generasi Indonesia yang lebih baik, khususnya kita concern di bidang pendidikan anak disabilitas netra. Seperti itu. Berarti ini calon-calon penerus Abdullah bin Umi Maktum, ya kan, Syekh bin Baz rahimahullah, ya. Jadi mendidik mereka dengan agama agar mereka nanti bisa menjadi para penyebar agama di Masya Allah di Indonesia ini, ya. Apa sih Ustadz yang menjadi ketertarikan kenapa harus tunanetra, Ustadz? Enggak tuna yang lain ini? Nah, karena di dalam klasifikasi disabilitas itu memang yang kan ada kelasnya ya, ada kelas A, B, C seperti itu. Yang kelas A itu dia ke tunanetra. Kalau B itu ada jenis-jenis yang lain, tunarungu, kemudian ada tunawicara dan lain sebagainya. Memang untuk saat ini yang mudah untuk ditangani itu sebenarnya adalah di tunanetra. Tunanetra. Iya. Karena tunanetra itu mereka hanya sebenarnya kekurangan penglihatan. Kalau kemampuan intelektual berpikir, kemudian belajar, bahkan
mereka sudah punya fasilitas untuk mendapatkan ilmu seperti kita, hanya saja dengan cara yang berbeda. Kalau kita membaca langsung melihat, kalau mereka mungkin dengan bantuan sekarang ada tulisan Braille, bahasa Braille, mereka juga sudah sama seperti kita. Gitu. Nah, maka kita melihat golongan inilah yang memang potensial untuk kita didik, kita bina, sehingga nanti lebih cepat prosesnya untuk bermanfaat kepada umat seperti itu. Oh, Masya Allah. Jadi kalau dalam belajar tunanetra ini berarti bisa dikatakan lebih cepat gitu ya, Ustaz? Lebih cepat. Kenapa? Karena mungkin secara psikologis ya, kalau kita tidak melihat, pasti kita konsentrasi lebih tinggi seperti itu. Karena konsentrasinya lebih tinggi. Jadi mereka ketika mereka tidak melihat itu, mereka fokus kepada pendengaran dan itu membantu mereka kuat secara hafalan. Walaupun dalam beberapa kondisi itu tidak banyak seperti itu, kita melihat juga ada yang dia tunanetra tapi punya gangguan intelektual. Tapi secara keseluruhan tunanetra itu sangat bagus untuk dari segi hafalannya. Seperti itu. Gitu. Jadi apa sih yang mereka pelajari di sini, Ustaz? Kalau bisa antum bisa lebih jelaskan. Jelas mereka kan menghafal terutama Al-Qur'an. Iya. Kemudian apalagi yang mereka pelajari, Ustaz? Nah, untuk di sini santri-santri kita itu selain dari menghafal Al-Quran, mereka juga diberikan hafalan mutun ilmiah. Kenapa hafalan mutun ilmiah? Karena memang mutun itu akan membantu seseorang untuk menguatkan ilmu, kan seperti itu. Jadi kalau kita misalnya para ustadz-ustadz yang kita biasa mendengar ceramahnya, ketika menjelaskan sesuatu, mereka menjelaskan dari dalil Al-Quran dan Sunnah, seperti itu ya. Nah, tapi dalam kita juga nanti mengajar, menyampaikan ilmu, kita juga butuh untuk kembali kepada rujukan-rujukan dari kitab-kitab para ulama, yang mana mutun ilmiah ini menjadi kitab yang dasar untuk hafalan, tapi itu bisa menjadi pondasi mempelajari ilmu lebih dalam seperti itu. Masya Allah. Kitab-kitab apa bisa disebutkan, Ustaz? Nah, jadi di sini santri-santri kita itu menghafal, kalau untuk tauhid mereka menghafal salah satu usul salasah. Masya Allah, ini yang banyak dihafalkan. Yang banyak di pondok pesantren ya, Ustaz ya. Nah, kemudian ada Qawaidul Arba. Nah, kemudian yang ketiga itu di matan tajwid ada Tuhfatul Atfal. Kemudian yang keempat ada Qawaid Al-Arbaun An-Nawawiyah, kitab hadis. Nah, kemudian terakhir untuk ilmu bahasa itu ada Ajurumiyah. Masya Allah. Cukup komplit berarti yang dipelajari ya, Ustaz ya, dan dihafalkan. Dan bagaimana tadi karena disebutkan mereka tunanetra ini konsentrasinya lebih baik, dari santri-santri di sini untuk perkembangan hafalannya seperti apa, Ustaz? Nah, alhamdulillah kita itu kalau untuk ngafal mutun, kita sebenarnya tidak jadikan kurikulum yang 1 semester 2 semester, enggak. Bahkan kita buat sistem daurah. Jadi untuk mengejar hafalan mutun itu kita kasih daurah 2 minggu misalnya, atau seminggu, mereka bisa hafal. 1 minggu atau 2 minggu bisa apa? Akan menghafal seperti contohnya Qawaidul Arba, karena tidak terlalu panjang, yaitu seminggu biasanya sudah hafal. Kalau salah satu usul mungkin bisa sampai 2 minggu seperti itu. Kayak Tuhfatul Atfal, kemudian juga hadis arba'in itu biasanya 2 minggu sampai 3 minggu mereka sudah hafal. Nanti di akhir daurah kita buat ujian. Untuk hafalan Qur'annya sendiri gimana, Ustaz? Untuk hafalan Quran itu minimal 15 juz. Minimal 15 juz. Tapi ada juga yang alhamdulillah selesai. Makanya kita bahasakan minimal. Minimal 15 juz. Tapi ada juga yang selesai sampai 30 juz, alhamdulillah. Masya Allah. Sahabat Roja di rumah, Masya Allah. Mereka cahaya dalam kegelapan. Dalam kegelapan mereka mencari cahaya, mereka mempelajari agama ini, mereka menghafalkan Al-Quran, dan tadi mutun-mutun yang bermanfaat. Maka ini tentu saja inspirasi bagi kita yang bisa melihat agar kita bisa lebih semangat lagi untuk mempelajari agama ini. Baik Ustaz, di antara yang ingin kita tanyakan, keseharian mereka dalam pembelajaran. Bagaimana pesantren menyusun kegiatan mereka yang tunanetra ini sehingga mereka bisa mengisi hari-harinya di pondok pesantren dengan bermanfaat, Ustaz? Jadi untuk di pesantren kita sudah membuat jadwal kegiatan santri, yang mana jadwal tersebut kita susun sedemikian rupa supaya mereka bisa memaksimalkan waktu mereka selama ada di pesantren. Kalau yang pertama itu 1 jam sebelum sholat subuh biasanya santri-santri sudah pada bangun dari asrama pergi ke masjid, kemudian di masjid mereka melaksanakan qiyamul lail, dan itu kita terapkan seperti itu, kita motivasi agar mereka terbiasa, karena kan kita tadi ingin mereka di kemudian hari menjadi orang yang bermanfaat buat umat, terutama kita mempersiapkan dulu ibadah mereka seperti apa gitu. Jangan sampai nanti mereka menyampaikan ilmu tapi mereka sendiri tidak mengamalkannya, kan seperti itu. Nah, jadi qiyamul lail itu sangat membantu sekali untuk kegiatan yang selanjutnya. Kemudian setelah sholat subuh itu kita ada halaqah Quran. Biasanya di situ santri bisa menghafal
ada juga yang setoran hafalan Qur'annya. Kemudian itu sampai jam 6.15, kemudian mereka kembali ke asrama, sarapan, kemudian siap-siap untuk masuk kelas. Masuk kelas itu jam 7.30. 7.30 itu mereka sampai jam 8.45 itu halakoh yang pertama. Setelah halakoh yang subuh tadi ada halakoh lagi. Di sini mereka lebih ke murojaah hafalan. Kemudian nanti ada halakoh yang kedua, ya setelah jam 9 itu nanti mulai ada pelajaran bahasa Arab, ilmu syar'i seperti fikih dan lain-lain. Nah, kemudian nanti setelah zuhur mereka istirahat, kemudian nanti asar kembali lagi halakoh, bisa hafalan mutun, bisa juga nanti ada halakoh Al-Quran sesuai jenjang pendidikan mereka di sini. Kemudian nanti mereka sebelum maghrib itu harus makan, karena habis maghrib sampai isya itu kita kegiatan lagi. Ada jadi, kegiatan. Iya, Padat berarti ya, Ustaz ya? Alhamdulillah. Nah, kegiatannya apa Ustaz dari maghrib sampai isya? Adapun maghrib sampai isya itu kalau maghrib kita khususkan untuk tilawah Al-Quran. Kenapa? Karena santri di tunanetra ini berbeda dengan kita yang awas. Kalau tunanetra itu mereka harus selalu melatih ke kepekaan itunya, kepekaan rabaannya seperti itu. Jadi memang santri harus punya kebiasaan untuk membaca Al-Quran Braille setiap hari. Maka itu waktunya kita pilih di waktu ba'da maghrib sampai isya. Seperti itu. Kadang-kadang juga nanti di maghrib ke isya itu juga seminggu sekali kita buat ada kajian tazkiyatun nufus, kemudian ya kita selingin lah seperti itu. Kemudian nanti setelah isya itu mereka fokus untuk murojaah hafalan dan kejar hafalan buat setoran besok pagi. Nah, di situ juga ada kegiatan namanya At-Taqyim Al-Yaumi. Itu seperti evaluasi harian. Jadi apa yang sudah dicapai hari ini, kemudian apa yang belum dicapai, apa yang perlu dikejar, apa yang sudah bisa, apa yang belum bisa. Nah, itu dilakukannya setelah isya seperti itu. Setelah itu baru istirahat. Baru nanti mereka istirahat. Sampai jam 9, habis isya sampai jam 9, nanti mereka kembali ke asrama, persiapan buat istirahat. Masya Allah, berarti hidup mereka benar-benar padat ya saja dengan hal-hal yang bermanfaat. Alhamdulillah. Baik, untuk mendukung mereka tentu saja mereka butuh sarana prasarana. Dan juga tempatnya ini kan di Cianjur, di Hanjawar. Untuk akses kelihatannya sangat mudah sekali ya saja, karena parkir langsung bisa di depan pesantren. Bisa antum jelaskan alasan memilih Cianjur dan juga kemudian sarana prasarana untuk mendukung mereka belajar di sini, Ustaz? Nah, jadi kalau untuk Cianjur sendiri, kebetulan kita berada di daerah puncak, ya, sangat kondusif buat menuntut ilmu karena udara juga tidak terlalu panas gitu ya. Dan juga untuk aksesibilitas ya, untuk akses ke sini itu sengaja kita pilih tempat yang memang berada di pinggir jalan agar lebih mudah. Kenapa? Karena biasanya kalau kita terlalu di daerah pedalaman itu akses mereka kan tunanetra itu punya keterbatasan. Mereka kalau misalnya ada yang santri baru mau cari tahu tentang pesantren Sofia, mereka kan pengen kunjungan dulu. Kalau tempatnya terlalu dalam, nah itu biasanya agak kesulitan. Nah, tapi dengan kondisi sekarang kita di sini, alhamdulillah di bangunan yang memang berada di pinggir jalan itu sangat mudah sekali aksesnya, sehingga santri-santri juga bisa dengan mudah lah untuk mencapai ke sini. Bahkan di antara santri-santri kita itu kalau liburan itu mereka pulang itu sendirian, nggak pakai pendamping. Nah, karena di sini juga kita ajarkan mereka bagaimana supaya mereka bisa mandiri. Jadi ada namanya orientasi mobilitas. Setiap tunanetra itu wajib punya pengetahuan tentang orientasi mobilitas, di mana seorang tunanetra harus bisa mandiri tanpa ada pendamping yang selalu membawa dia ke sana kemari. Sampai kita buat standar itu di santri kita, kalau santri tunanetra Sofia harus bisa dilepas di tengah kota Bandung misalnya, dia harus bisa kembali ke pesantren Sofia tanpa ada bantuan dari orang lain. Masya Allah. Agar mereka bisa terpacu untuk bisa mandiri. Kenapa? Karena tujuan kita adalah di kemudian hari mereka punya tantangan kehidupan. Kalau mereka tidak dilatih untuk kemandiriannya dan terus bergantungan sama orang lain, maka itu akan membuat mereka semakin
lemah kan seperti itu. Jadi mereka supaya lebih bermanfaat buat umat, Iya. mereka mandiri dibekali dengan ilmu dinia. Iya. Belajarnya juga di Cianjur yang akses ke sana kemarinya lebih mudah, Lebih ya, mudah. Ustaz. Apalagi Lebih mudah, masuk insya wilayah puncak ini. Nah, insya Allah. Insyaallah. Untuk belajar sendiri mereka ada sarana apa, Ustaz? Untuk sarana prasarana Iya, belajarnya? untuk sarana prasarana itu kita sediakan di sini alat-alat peraga untuk mereka belajar bagaimana braille. Ya. Jadi ada Al-Quran Braille. Ada Al-Quran Braille, kemudian ada namanya Braille Text. Braille Text itu adalah alat yang mereka gunakan untuk belajar menghafal huruf-huruf Braille. Dia nanti akan kita tunjukkan bagaimana itunya, alat-alatnya, alat-alat peraganya. Kemudian juga kita sediakan buku-buku yang berbahasa Braille, sehingga mereka memudahkan untuk mendapatkan ilmu seperti itu. Masya Allah. Untuk tempat belajarnya sendiri, mereka di mana, Ustaz? Untuk tempat belajar kita ada kelas. Ada kelas. Iya. Disiapkan Kemudian, dua kelas. iya. berarti. Kemudian di masjid juga ada. Kemudian di atas bangunan masjid itu kita ada aula juga, sering kita pakai juga buat kegiatan belajar mengajar. Seperti itu. Masjidnya juga cukup nyaman karena Nah. walaupun puncak sudah dingin, masjidnya juga ber-AC ternyata. Insya Allah. Dengan aneka macam fasilitas, kemudian tadi sarana prasarana yang disiapkan, apalagi tentu saja untuk mengajari tunanetra ini kan lebih sulit daripada mengajarkan Benar. manusia tanpa yang bisa melihat ya saja. Benar. Tentu saja ini kan membutuhkan effort, tenaga yang besar, pengorbanan yang besar. Mungkin akan jadi pikiran, berarti biayanya besar. Nah, mungkin bisa dijawab berapa mungkin gambaran untuk pesantren Sofia ini dalam mengelolanya. Iya. Nah, jadi kalau di pesantren Sofia sendiri kita itu santri-santrinya full beasiswa. Semuanya beasiswa. Semuanya Ustaz. beasiswa. Berarti sama sekali mereka Sama nggak sekali berbayar. tidak berbayar. Termasuk untuk makan. Nah, makan, asrama, biaya belajar semuanya ditanggung sama para muhsinin jazahumullah khairan. Masya Allah, sahabat Roja di rumah. Ini benar-benar berarti ta'awun alal birri wa wal haq ya. Nah, Bagaimana kita saling membantu sehingga mereka yang diberikan keterbatasan ini mereka bisa belajar tanpa harus memberatkan mereka. Nah, Masya Allah, Ustaz. nah. Jadi semuanya free. Nah, karena kita melihat mereka saja sudah punya kekurangan dari segi fisik. Kalau mereka kita bebani lagi dengan biaya pendidikan, otomatis kan akan lebih sulit. Dan biasanya tunanetra itu mereka kondisinya kebanyakannya ya, tidak kita bilang seluruhnya, tapi kebanyakannya memang berada pada taraf ekonomi yang kurang seperti Kurang itu. menengah bawah Nah, gitu saja. dan mereka juga akses bekerja juga kan terbatas. Nah, maka kadang-kadang ada yang juga tunanetra, dia tunanetra, tapi orang tuanya juga tunanetra juga seperti itu. Jadi kita ingin membantu mereka lah dari segi pembiayaan pendidikan agar mereka bisa lebih mudah mendapatkan ilmu tanpa harus lagi memikirkan bagaimana biayanya seperti itu. Masya Allah. Nah. Baik Ustadz, kita menjadi lebih penasaran ini mengenai keseharian para santri di pesantren Sofia ini. Mungkin nanti antum bisa tunjukkan ya Ustadz ya. Boleh. Bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka menghafal. Insya Allah. Dan mungkin juga di antara sahabat Roja di rumah penasaran huruf Braille itu seperti apa tuh tadi alat untuk belajar Braille. Nah. Sebetulnya kita juga bisa belajar mungkin ya Ustadz ya. Nah. Huruf-huruf Braille Bisa, ini. insya Allah. Insya Allah nanti kita akan tunjukkan di pesantren Sofia ini. Dengan keyakinan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang, mereka menghadirkan inspirasi lewat perjuangan dan keteguhan hati. Pesantren ini adalah bukti nyata bahwa keterbatasan fisik tak pernah membatasi kekuatan jiwa. Ini Pak, nah ini masjid kita. Kita mau lihat kegiatan santri. Santri yang sudah mau kita belajar bahas. di dalam ya. Nah, di sini. Sekarang. Fadal. Coba kita lihat kegiatan santri-santri ya. Nah. Ini kegiatan santri-santri kita, mereka sekarang sedang murojaah hafalan. Sedang murojaah hafalan. Ini yang di depan ini berarti pakai Al-Quran Braille. Braille, ini Al-Quran Braille. Nanti insya Allah akan kita jelaskan lebih jelas lagi. Jadi mereka harus selalu melatih ke itu, sensitif tangannya. Sensitif tangan. Seperti ini. يا بنتان اقرأ الحديث الثامن. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك
asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. ثم اقرأ الحديث الرابع عشر. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. يا ريحان، السؤال الأول استمر هذا القول. الأصل الثاني معرفة دين سبيل الأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. أسبق. السؤال الثاني: اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. أسبق. يا هدي اقرأ أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن ولتنويني 4 أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق 6 رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام ب6 أتت، في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنة. والثالث الإقلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء. السؤال الثاني: اقرأ أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له، والسمي أولا طبيعيا، وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير حمز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه 3 فاعيها من لفظ واي وهي في نوحيها. Setelah menyimak bagaimana kegiatan belajar para siswa tunanetra yang berlangsung dengan penuh semangat dan dedikasi, selanjutnya kita menuju penjelasan mengenai fasilitas kelas tempat mereka menimba ilmu, serta asrama yang menjadi tempat mereka beristirahat dan membangun kebersamaan. Ini kelas ruangan kita pakai buat kelas, Pak. Buat anak-anak belajar. Ada kursi, ya, ada kursi, ada meja sini guru. Kemudian kalau santrinya udah belajar, jam istirahat bisa lesehan-lesehan di sini. Ya, walaupun inilah kondisi masih agak sederhana. Di sini juga lesehan, anak-anak makan juga. Iya, makan di sini makan lesehan. Di sini lesehan, istirahat. Seperti itu. Nah, asramanya di atas. Asramanya di naik ke atas. Ya. Ini kondisi ruangan buat musyrif. Buat musyrif, ya. Buat musyrif. Kalau asrama Untuk santri, iya di sini. Kamar santri ada di sini. Ini kamar santri kita. Wow, Masya Allah. 2 tingkat seperti tingkat. ini. Santri netra juga di atas. Tunanetra juga di atas. Sudah biasa naik tangga ke atas. Masya Allah. Sudah biasa naik. Cukup nyaman ini Ustaz ya? Ya, Dan walaupun nggak pakai AC, udah dingin ini karena dingin, puncak. karena ini kan di puncak. Benar. Seperti inilah sehari-hari mereka dari asrama, nanti turun tangga itu sendirian, kemudian sampai ke masjid. Seperti itu. Para santri tunanetra tidak hanya diajarkan ilmu agama, tetapi juga diberikan pelatihan untuk mandiri, melatih mereka agar tidak bergantung pada orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, mereka telah belajar untuk mengenali setiap jalan dan arah yang harus mereka tempuh, dan mereka mampu berjalan dengan percaya diri. Meraba setiap jejak langkah yang mengarah pada tujuan mereka, baik saat pergi ke kelas untuk belajar maupun kembali ke asrama untuk beristirahat.
Di ruangan ini kita bisa melihat langsung peragaan cara belajar mereka, mulai dari membaca dan menulis. Baik sahabat Roja di Rumah, kita sekarang akan mengenal media pembelajaran yang digunakan di Pondok Pesantren Sofia ini. Coba Bintang bisa dikenalkan apa saja yang dipakai di sini? Ya yang ini adalah braille text. Braille text. Ya, buat menulis dan membaca. Jadi kalau kita itu tunanetra menulisnya dari kanan. Dari kanan ini misalkan huruf A, huruf alif ya, huruf titik 1. Ini setiap kotaknya ada 6 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada kode-kodenya dia. Misalkan huruf alif itu titik 1, titik 1. Terus ba-nya di sini 1, 2. Terus ta-nya 2, 3, 4, 5. Nah ini adalah huruf abjad ya, huruf hijaiyah ya. Hijaiyah. Nah cara bacanya dibalik. Jadi nulis dari kanan, baca dari kiri seperti ini. Nah ini cara bacanya ini. Ini alif titik 1, ba, ta, nah seperti itu. Jadi itu. Berarti ada kode-kodenya sampai ya? Sampai ya. Nah ini buat menghapus. Ini buat menghapus. Jadi diginiin aja tidak langsung kehapus. Langsung ketekan lagi. Nah, seperti itu. Itu satu. Kemudian apa lagi? Braille text. Kalau ini dia buat penghitung alat matematika. Jadi di sini ada kode-kode juga sama. Iya. Setengah hafal. Kalau ini sama kayak braille text, cuman ini buat di kertas. Jadi kita kalau nulis pakai ini, nulis kajian dan segala macam pakai ini. Kita taruh di kertas seperti ini. Ini misalkan kertas masukin sini, taruh di sini, dijepit. Ya, kita nulis dari sini. Nah ini ada misalnya titik 1, 2. Besok kita ambil kertasnya, kita balik coba baca gini. Bacanya dibalik lagi tetap. Iya, dibalik lagi. Nah kalau ini itu sebenarnya ini sama kayak braille text, cuman ini dia langsung buat awal pembelajaran, awal banget dia pakai ini. Jadi dia di mana titik satunya dia langsung taruh di sini, misalkan paku kan ada pakunya di sini. Harus pakai paku ya. Pakai paku ya. Ya jadi gitu. Nah ini titik satunya ntar di sini 2, 3, 4, 5, 6 gitu setiap kotaknya. Jadi dia nggak perlu nulis lagi, tinggal masukin pakunya ke sini langsung kita baca gitu. Nah mungkin itu sih alat-alat buat tunanetra ya. Kalau ini ada apa lagi di sini nih untuk? Kalau ini ya ini satu lagi buat bangun ruang. Bangun ruang. Ya jadi ini setiap ini ada namanya, ini misalkan ini namanya limas ya. Limas segitiga ya. Ya limas segitiga, limas segitiga ya betul. Terus ini contoh lagi ini tabung ya. Nah, ini tabung ya. Oh iya tabung. Ya, jadi setiap ini ada tulisan. Jadi dengan diraba ini bisa tahu ini bentuknya bisa apa tahu, ya. Makanya tunanetra itu ketika belajar tuh perlu ada mikirkan kodenya, bentuk hurufnya, ya sama cara nulisnya itu. Tunanetra itu. Ya. Butuh berlatih itu ya. Ya butuh berlatih ya. Baik, gitu. insyaallah. Baik, jazakallahu khairan. Setiap alat memiliki fungsi yang tak tergantikan dalam proses belajar para santri tunanetra. Dengan alat-alat ini, mereka tidak hanya belajar, tetapi juga membangun kemandirian dan keyakinan untuk meraih mimpi. Mereka adalah bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk terus belajar dan memiliki mimpi besar. Baik, assalamualaikum Bintang, sehat? Sehat. Insyaallah. Abu Lukman pengen nanya pengalaman selama di Pondok Sofia gimana? Pengalaman di pondok, masya Allah ya. Ana pertama kali masuk di Sofia ini karena dulu Ana itu merasa apa ya? Jadi kok kan dulu Ana sekolah di SLB ya, Ana dari Lampung nih, di Lampung. Dulu sekolahnya di SLB itu sekolah luar biasa. Jadi di sana itu anak-anak berkebutuhan khusus semua. Jadi dan di situ agamanya minim, nggak ada ya. Justru malah minim agamanya. Dulu waktu di Lampung ini. Iya, malah minim. Ya. Alhamdulillah terus Ana ada terbesit gitu dalam hati Ana, kok gini-gini aja ya, kapan nih belajar agama gitu kan. Alhamdulillah Ana terus nyari buka-buka informasi media, dapatlah di WA itu grup WA Pondok Pesantren Tunanetra Sofia. Ana masuklah di situ, Ana pertama tanya-tanya dulu gimana kondisinya. Terus kan di Cianjur jauh juga tuh. Sempat dapat tentangan dari orang tua. Berarti Bintang asli Lampung sebetulnya? Asli Lampung ya. Asli Lampung. Asli Lampung ya. Terus orang tua gimana akhirnya? Orang tua pertamanya Ana bilang ke ibu, terutama ibu kan. Terus Ana bilang Ana mau mondok. Gimana katanya? Itu kan jauh di Cianjur katanya. Ya nggak apa-apa, insya Allah. Bismillah lah bisa. Ya udah akhirnya karena Ana juga yang menginginkan ke pondok kan, jadi ibu juga ya udahlah gimana kamu aja katanya. Ibu cuma bisa doain doang dari sini. Alhamdulillah akhirnya diizinkan, terus
nggak ada survei tuh, anak langsung Datang langsung ya, belajar gitu. sudah minta surat pindah ke sana ke Lampung gitu. Masya Allah. Langsung buka, siap-siap baju, ayah yang nganterin kan ke sini. Udah nggak usah survei dulu, langsung belajar aja. Ya udah akhirnya datang ke situ, nah ada belajar. Nah itu pondok ini Sofia ini pertamanya belum sunnah. Belum sunnah, jadi masih campur lah gitu. Masih campur. Terus selama 3 tahun. Belum sunnah selama 3 tahun. Makanya anak ikut 2 program. Program yang dulu 3 tahun itu anak ya masih inilah nggak ada arah lah, katakan nggak ada arah. Cuman belajar agama ya hafalan nggak ditarget, nggak ada setoran sama sekali. Maksudnya setorannya hanya sekedarnya saja lah gitu kan. Jadi awal-awal mungkin begitu datang belum sesuai harapan. Ya, belum sesuai harapan. Karena anak juga belum kenal sunnah waktu itu kan, belum kenal. Masih pengen sekedar agama aja, belajar agama. Pengen belajar agama. Iya, gitu aja. Nah, setelah 3 tahun? Setelah 3 tahun itu, anak atau mungkin tahun kedua ya, anak itu mana lah, paman Ana ngenalin anak sunnah ini yang bener gini-gini. Anak masih di Sofia itu, masih di pondok situ, di Sofia ini. Terus anak juga bingung kok yang benar mana nih kan, masih karena di Sofia beda kan gitu. Masih sama aja kadang yang ada yang acara-acara seperti itu gitu kan. Ya. Terus datang juga teman Ana dari Maluku kan, yang satu angkatan sama Ana juga datang. Beliau kenal sunnah juga, kenal sunnah dari kakaknya, dari keluarganya beliau. Nah itulah kita saling menguatkan di situ. Ana dikuatkan sama beliau, bahwasanya gini. Tahun ketiganya disitulah ada perpecahan gitu. Nah, mudir kita yang sekarang nih Ustaz Abu Hudzaifah, itu beliau datang ke pondok, awalnya ke Sofia itu, kan beliau dari Medan ya. Nah, datang ke Sofia, awalnya beliau tuh mengira Sofia itu udah sunnah gitu. Karena pas kita ada beliau itu, ya santri pakaiannya sunnah gitu. Udah ya fisiknya gitu kan. Nah, ternyata pas beliau bilang kita harus seperti ini, akidah kita harus begini. Nah, ditentang sama para ustadz yang di sana. Akhirnya anak juga di situ banyak yang ditentang, teman-teman yang ya beda sama kita gitu kan. Nah, jadi anak itu ada 4 orang waktu itu yang udah kenal sunnah, ada 4 orang. Kurang lebih ada 4 orang. Terus kita kan waktu itu ternyata ada 20 orang tuh. 20 orang ternyata semua satu pondok. Nah, akhirnya semuanya bubar. Semuanya bubar, tinggal kita berempat. Nah, itu akhirnya anak ngambil program yang 3 tahun ini. Jadi anak ini baru setelah 3 tahun ini program yang sudah bagus ya. Hafalan ditarget. Ada visi misi ya. Ada visi misi. Jadi di situ anak ya baru mengenal lah, oh ini yang program yang seperti ini yang benar kan gitu. Mulazamah kita kan programnya. Betul. Jadi kita ngafal Al-Quran tuh 15 juz minimal 3 tahun. Terus bahasa Arab mahir di lisan maupun tulisan gitu kan, bisa dalam sehari-hari kita bisa ngobrol. Kemudian menghafal setiap bidang ilmu satu matan ilmiah. Kayak kita di akidah kan ada usul salasah, qaidul arba, terus ada di arba'in nawawi, ada di hadis kan. Ada juga di tajwid kita udah tufatul atfal, sama di nazm jurumiyah untuk bahasa Arabnya. Iya. Masyaallah. Jadi dari target-target ini selama 3 tahun bintang tercapai enggak ini? Alhamdulillah. Semuanya tercapai. Alhamdulillah tercapai semua. Alhamdulillah, masya Allah. Sahabat Roja di Lumah 3 tahun ya. 3 tahun. 5 mutun ya. Alhamdulillah 5 mutun. Terkuasai alhamdulillah. 15 juz, bahkan kalau Quran alhamdulillah lebih dari target ya. Walaupun belum tamat. Masya Allah. Udah berapa juz nih bintang? Alhamdulillah udah masuk 20 lah. Masuk 20. Iya, berarti udah 5 juz lebih dari target ya. Alhamdulillah gitu. Mungkin mohon doanya buat teman-teman Roja di rumah gitu ya, biar bantu supaya doa. bisa menyelesaikan ya. Biar bisa menyelesaikan gitu. Insyaallah kita doakan semua ya sahabat Roja di rumah ya. Insyaallah, amin. Kemudian ketika di Cianjur ini belajar di Pesantren Sofia, ketika belajar program yang 3 tahun ini ada kesulitan nggak, Bintang? Awalnya tuh ada, karena mudir kita ini kan dia nggak tahu tunanetra kan, belum tahu tentang tunanetra. Jadi masih menyesuaikan gitu. Nah, kita juga masih jadi bahan percobaan lah gitu kan. Nah, makanya sebenarnya kita itu yang targetnya itu baru selesai itu 2 tahun ke depan lah, 2 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang. Karena ini setahun itu masih uji coba ya. Mana pelajaran yang bagus nih mana gitu. Alhamdulillah 2 tahun itu ya Ustaz Abu Hudzaifah juga masya Allah beliau luar biasa perjuangan beliau untuk mendidik kita ya. Alhamdulillah 3 tahun itu kita semua ya tercapai lah gitu. Semua tercapai. Bahkan teman Ana yang dari Maluku tadi yang Ana katakan yang menguatkan Ana di sunnah itu, beliau udah hafal 30 juz. Sudah selesai malah 30 juz. Masya Allah. Jadi targetnya malah 2 kali lipat ya? 2 kali lipat. Dari 15 selesai 30. Iya, itu beliau Masya Allah. Udah 30 juz. Sekarang Bintang sendiri punya harapan apa nih setelah nanti selesai dari pesantren Sofia ini?
Ya kalau sekarang kan masih pengabdian ya. Ana sih pengennya itu sebenarnya pengen mencari beasiswa gitu ke sekolah tinggi lah gitu. Terutama yang di Timur Tengah lah gitu. Masya Allah. Pengen Cita-cita kemana nih Timur Tengahnya? Pengennya ke Madinah. Masya Allah, semoga Allah kabulkan. Amin. Ya, karena ya alhamdulillah sekarang pengabdian kan ya. Jadi mungkin ya sambil nyari-nyari beasiswa gitu. Nah, juga minta Insya Allah kalau diterima gitu di kan. Jamiah Islamiyah udah langsung beasiswa itu otomatis itu. Iya, tapi kan untuk kesananya itu perlu ya perjuangan. Betul, Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini ketika menghafal nih Bintang. Ya. Yang Bintang rasakan yang butuh tantangan dalam menghafal apa? Butuh tantangan ya untuk menghafal. Ya, semuanya butuh tantangan sih ya. Iya. Terutama dalam menghafal Quran itu perlu keseriusan. Kalau menghafal gampang ya, menghafal tuh gampang, kan gampang. Walaupun pakai braille ini. Iya gampang. Cuman yang paling susah apa? Menjaganya. Itu yang paling susah. Kalau menghafal itu ya, kalau anak yang sekarang itu alhamdulillah buat teman-teman anak juga yang sangkatan sama anak ini, target tuh mungkin satu hari bisa hafal 2 lembar. Satu hari? Iya 2 lembar bisa. Untuk yang sekarang ini kan kita target tuh sebelum kita lulus harus udah hafal 15 juz bahkan lebih kan. Nah itu kita menyelesaikan seperti itu. Jadi sehari 2 lembar. Itu mudah itu? Alhamdulillah mudah. Untuk murojaahnya itu? Untuk murojaah yang susah ya. Karena kita udah hafal kan, udah enak gitu kan. Udah lancar nih. Tapi susahnya itu untuk mengulang lagi ya. Tidak dilupakan itu yang paling susah. Oh Masya Allah. Berarti disitulah untuk mengulang-ulangnya itu ya? Iya untuk mengulang itu Masya Allah itu perlu kesungguhan gitu. Apalagi sekarang kan pengabdian kan. Jadi lebih ada tugas. Ada tugas tambahan. Ya jadi aduh ini yang paling agak susah itu untuk menjaganya itu susah. Masya Allah. Sampai sekarang pun belum semuanya mungkin. Masya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan. Amin. Untuk bisa memutkinkan hafalan dan juga menyelesaikan 30 juz. Dan tadi semoga Allah kabulkan harapannya. Bisa melanjutkan pembelajaran ke tingkat yang lebih tinggi. Amin Allah. Tingkat perguruan tinggi. Khususnya tadi di Jamiah Islamiyah. Amin. Semoga Allah mudahkan. Baik, ada pesan dan pesan nggak? Pesan dan kesan ya buat teman-teman terutama tunanetra nih ya. Iya. Tunanetra buat yang mungkin bingung mencari arah kemana gitu kan. Apalagi sekarang kan Masya Allah gitu. Sosial media bersebaran di mana-mana itu menuntut ilmu itu. Karena menuntut ilmu itu jalan yang paling singkat untuk menuju ke surga kan. Sebagaimana sabda Rasulullah kan yang sudah masyhur, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi thariqan ilal jannah kan. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk menuju surga gitu. Masyaallah, itu luar biasa ya. Ini adalah jalan tol untuk menuju surga, thalabul ilmi ya. Makanya buat teman-teman semua, mungkin pesantren Sofia merupakan salah satu pilihan ya buat teman-teman semua. Nanti mungkin bisa disertakan ya. Ya bisa gitu insyaallah ya. Untuk kesan pribadi anak selama mondok di sini Masya Allah luar biasa, fasilitasnya memadai bahkan luar biasa ya. Pondoknya gratis ya, ini gratis, full beasiswa dan fasilitasnya lengkap. Ada pembelajarannya bagus, terus ada alat-alat tulisnya juga ada banyak. Kemudian ada makannya juga terjamin bahkan sehat insya Allah makanannya ya. Jadi untuk kesan anak di pondok ini luar biasa. Luar biasa ya. Alhamdulillah enggak kurus Bintang, berarti nyaman berarti di pondok ya. Alhamdulillah nyaman, makanya bisa sampai 6 tahun kan. Mau 7 tahun. Alhamdulillah ya. Baik, jazakallahu khairan ya Bintang, semoga Allah mudahkan tadi harapan-harapan. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan Heru ya? Iya. Masya Allah. Heru udah berapa lama di pondok pesantren Sofia ini? Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Aslinya dari? Asli dari Surabaya, tapi saya domisili di Kendari. Di Kendari, berarti di Sulawesi ya? Iya, Sulawesi. Masya Allah, di pondok pesantren Sofia ini dari aneka penjuru ya. Teman-teman tadi ada yang dari Lampung, ada yang dari Maluku ya. Iya. Heru dari Kendari tapi kelahiran Surabaya. Iya. Selama 5 tahun di 5 bulan. 5 bulan, Masya Allah salah nyebut Abu Lukman. 5 bulan di pesantren Sofia ini gimana perasaan Heru sendiri? Alhamdulillah senang. Bisa belajar agama. Kan saya ini kan tunanetra baru. Oh sebelumnya bisa melihat awas. Sebelumnya awas di umur berapa?
sampai lulus SMA, sampai umur berapa ya? 20 lebih. Kan umur saya sekarang kan 30. Gitu. Oh, jadi baru setelah lulus SMA baru udah nggak awas gitu ya? Sakit dulu gejala. Sakit. Kabur 2017, 18, pandangan sudah putih. Gitu. Sudah putih. Kena glaukoma. Gitu. Masya Allah, qadarullah ya. Tapi alhamdulillah dengan itu dimudahkan untuk bisa mondok di pesantren Sofiah ini ya? Iya. 5 bulan ini apa yang sudah dipelajari di sini? Pertama itu Al-Quran Braille. Al-Quran Braille, udah bisa baca berarti sekarang? Sudah, tapi belum begitu lancar. Gitu. Kan saya dari nol juga belajarnya. Terus saya bukan lulusan SLB juga. Gitu. Kemudian hafalan, sudah ada hafalan? Masih belajar tahsin dulu, memperbaiki bacaan. Jadi harus memperbaiki dulu bacaan, baru nanti lanjut ke tahsin. Insya Allah. Terus belajar apa lagi di sini? Bahasa Arab juga itu. Terus kemandirian juga. Kemandirian. OM gitu. Alhamdulillah, berarti selama 5 bulan ini udah kemandirian sudah mulai bisa ya di sini. Perasaannya gimana belajar di sini? Alhamdulillah senang. Kira-kira apa yang membuat senang di sini? Bisa kenal sunnah. Bisa kenal sunnah. Iya. Berarti sebelumnya malah ketika awas dulu belum kenal sunnah? Belum, baru saat sakit itu. Alhamdulillah. Jadi ini justru petunjuk dari Allah yang untuk mengenalkan sunnah. Terus mau ke pondok itu saja saya butuh berapa tahun itu baru bisa dikabulkan itu, minta doa sama Allah gitu. Oh, alhamdulillah. Karena saya baru tahu orang tunanetra kok bisa mondok gitu loh. Sampai saya cari ke sana ke sini sampai ada yang nolak lah. Gabung di mana? Pondok Awas gitu loh. Ditolak gitu. Iya, karena metode pembelajarannya katanya agak khusus gitu kan. Terus takutnya nanti ada hal-hal apa gitu yang terjadi kan, kalau nggak ada yang ngawasi bagaimana gitu kan, khawatir gitu. Alhamdulillah ini dipertemukan dengan pesantren Sofiah ini ya. Iya. Jadi memang pesantren Sofiah ini walaupun bukan pesantren yang besar sekali, tapi dibutuhkan oleh banyak orang dengan keterbatasan tadi ya, netra tadi ya. Iya memang. Alhamdulillah. Kemudian yang membuat di sini kira-kira yang menjadi tantangannya apa di sini, tantangannya untuk Heru? Tantangannya, pelajaran itu banyak sekali. Seperti baca Quran, bahasa Arab, menghafal, mutun. Terus juga ada yang muhadarah gitu, 2 kalimat. Oh, itu jadi tantangan ya. Tapi ada tantangan itu jadi gimana? Ya seru. Seru, malah seru ya. Jadi ada tantangan itu jangan bikin kita jadi lemes ya. Iya. Malah seru ya, jadi semangat gitu ya. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan 5 bulan ini bisa berlanjut jadi 5 tahun atau 6 tahun ya sampai selesai, dan semoga memberikan kemanfaatan untuk kehidupan Heru ya. Baik, itu saja mungkin yang belum menanyakan. Jazakallahu khairan ya Heru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di balik kesungguhan mereka menuntut ilmu agama, para santri tunanetra juga memahami pentingnya menjaga semangat dan keseimbangan. Untuk melepaskan penat dan mengatasi kejenuhan, mereka melakukan olahraga rutin bersama. Sahabat Roja di rumah, teman-teman kita di pesantren Sofiah juga mereka berolahraga. Mereka bermain bola, tapi bolanya memang agak unik, agak berbeda. Karena kalau kita dengar, bola ini bersuara. Tentu saja ini untuk memudahkan mereka dalam bermain. Jadi bukan sekedar belajar terus, tapi mereka juga butuh bermain. Insya Allah ada permainan yang bisa mereka lakukan. Kita lihat keseruan mereka dalam bermain bola. Fadhol, silakan. Aktivitas ini tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga cara mereka membangun kekuatan fisik, melatih kemandirian, dan mempererat kebersamaan. Dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang bersemangat, mereka kembali siap melanjutkan perjalanan mencari ilmu dan meraih cahaya di pesantren ini. Begini Ustaz, kita kan tadi sudah keliling melihat anak-anak belajar, sarana prasarana yang ada. Insya Allah kita lihat anak-anak sudah belajar dengan kurikulum yang tepat, dengan pengajaran, kitab-kitab yang sudah dipilihkan yang terbaik. Alhamdulillah. Nah, namun ada pertanyaan Ustaz, kira-kira ini yang pondok siapkan untuk mereka melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi seperti apa Ustaz? Iya, jadi pesantren Sofiah ini alhamdulillah kita bekerja sama dengan SLB, sekolah luar biasa, ya, yang formal juga, dan kita sudah tafahum untuk jadi kelas jauh dari SLB tersebut, sehingga santri-santri bisa belajar di pesantren
tapi juga bisa menempuh pendidikan formal di SLB tersebut. Jadi nanti istilahnya kalau santri itu lulus dari Pondok Pesantren Sofia, mereka akan mendapatkan ijazah dari pesantren dan juga ijazah dari SLB. Jadi sekolah formalnya juga akan ada ijazah. Walaupun belajarnya 100% di pondok. Alhamdulillah. Berarti mereka dengan ijazah dari SLB itu bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, bahkan mudah-mudahan bisa ke misalnya ke Jamiah Islamiyah. Ya, Masya Allah. Insya Allah. Berarti jangan ragu-ragu untuk bisa mempersiapkan masa depan adik-adik kita yang tunanetra di pesantren Sofia ini ya. Insya Allah. Baik Ustaz, terakhir nih. Terakhir. Kira-kira harapan antum apa Ustaz terkait dengan Pondok Pesantren Sofia ini? Ya, harapan ana mudah-mudahan Pesantren Sofia bisa memberikan manfaat lebih besar kepada kaum muslimin. Amin. Khususnya anak-anak yang tunanetra. Kami berharap supaya mudah-mudahan melalui TV Roja bisa mendengar masyarakat di luar sana kaum muslimin yang keluarganya mungkin ada yang tunanetra atau ya keluarganya atau anaknya ya seperti itu. Mudah-mudahan bisa kedepannya bisa menempuh pendidikan di kita sehingga kembali kepada keluarganya sudah mandiri dan juga dibekali dengan ilmu agama yang insya Allah mumpuni. Insya Allah. Kemudian harapan lainnya Ustaz? Kemudian kita berharap juga karena tadi kan sudah dilihat ya bangunan kita sebenarnya kalau kalau pondoknya programnya sudah ramah disabilitas. Wow, sudah. Karena tidak semua pesantren bisa menerima anak disabilitas karena mungkin regulasi dan lain-lain. Kalau kita alhamdulillah sudah ramah disabilitas. Hanya saja mungkin bangunannya yang ataupun fasilitasnya yang mungkin pengen dikembangkan di kemudian hari, mudah-mudahan lebih ramah lagi untuk anak disabilitas. Bangunannya disesuaikan dengan kebutuhan mereka seperti itu. Ya mudah-mudahan ada jalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga menjadi pintu dukungan ya saja dengan mengenalkan Pesantren Sofia ini melalui Roja TV ini. Insya Allah. Baik, sahabat Roja dimanapun Anda berada, semoga inspirasi rumah ilmu ini benar-benar membawa inspirasi bagi kita semua, baik bagi Anda yang memiliki keluarga yang tunanetra ataupun bagi kita semua bahwa ternyata ada cahaya dalam kegelapan. Dengan ujian itu Allah gugurkan dosa-dosa kita. Dengan ujian itu Allah naikkan derajat kita setinggi-tingginya. Dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesabaran. Dan kesabaran itu pemberian yang paling baik dan paling luas. Kata Rasulullah SAW, "Wa man yatasabbar yusabbirullah." Siapa yang bersabar dan berusaha sabar, Allah akan jadikan dia sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidaklah seseorang diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin 'azim. Pesantren tunanetra ini adalah bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju kebesaran hati dan ilmu. Kita bisa melihat dari sini, begitu besar harapan pesantren ini dalam membangun mimpi-mimpi para santri tunanetra ini menjadi seorang penuntut ilmu sejati. Dalam keterbatasan yang mereka miliki, mereka tetap semangat menimba ilmu. Tentu hal ini seharusnya menjadi sebuah kecemburuan bagi kita yang Allah anugerahkan penglihatan yang baik. Jangan sampai kita menjadi seorang yang diberikan cahaya namun tetap dalam kegelapan. Sebaliknya, mereka justru yang mendapatkan cahaya meski dalam kegelapan. Sahabat Roja di rumah, dan sekarang sudah saatnya kita meninggalkan Pondok Pesantren Sofia ini. Jazakumullahu khairan untuk Ustaz Abu Hudzaifah dan seluruh santri. Semoga Allah pertemukan kita lagi di lain kesempatan. Abu Lukman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, Bintang dan teman-teman yang lain. Ustaz, jazakumullah khair. Ayo, sampai ketemu lagi. Inspirasi Rumah Ilmu. Cerita inspirasi dunia pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah,